Timnas Gini U23 sepertinya tak akan main-main saat menghadapi Timnas Indonesia U23 di laga playoff Olimpiade 2024 di Clairefontaine, Prancis pada Kamis mendatang. Itu setidaknya terbukti ketika pelatih Gini U23 memanggil banyak pemain dari Eropa, termasuk yang pernah berseragam Barcelona Alex Moriba. Masihkah ada peluang Garuda menang melawan Gini? Sudah bersama dengan kami ada mantan pemain Timnas, Aji Santoso, dan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Coach Aji dan Bung Wesley, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bung Egan. Ya, terima kasih atas waktunya Coach Aji dan Bung Wesley. Saya ke Coach Aji dulu. Coach Aji, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai Gini 23, kita bahas dulu mengenai persiapan ya. Ini Timnas baru berangkat ke Paris tanggal 4 dari Qatar, lalu kemudian harus mengatasi perjalanan di atas pesawat selama 7 jam. Lalu nanti tanggal 9 berhadapan dengan Gini, belum lagi kemudian menghadapi perbedaan cuaca ekstrim gitu dibandingin dengan Doha begitu, sangat dingin di Prancis. Apakah memang masalah persiapan dan pemulihan fisik ini akan menjadi kendala utama, Coach Aji? Iya, tentunya memang habis main di Doha terus ke Prancis, Paris Prancis ini tentunya adaptasinya berbeda ya. Tentunya udaranya juga berbeda di sana, tetapi menurut saya tadi ada wawancara dari salah satu pemain sedikit capek ya. Seharusnya menurut saya, mungkin tidak tahu, mungkin tim punya pertimbangan lain, seharusnya lebih cepat harus berangkat. Begitu selesai Piala AFC itu seharusnya harus lebih cepat berangkat ke Paris karena memerlukan adaptasi. Nggak mudah untuk cepat beradaptasi gitu, karena cuacanya juga dingin, perjalanannya juga lumayan jauh ya, 7-8 jam, tentunya perlu adaptasi yang lebih sih menurut saya. Seharusnya kemarin ketika selesai harus secepat mungkin ke Perancis karena harus beradaptasi, karena kembali lagi bahwa kebugaran seorang pemain itu sangat menentukan baik tidaknya dalam satu performance seperti itu, Bung Iqbal. Ya, apakah bisa tetap menampilkan permainan terbaik dengan waktu persiapan ini yang singkat sekali, Coach Aji? Ya, sebenarnya recovery-nya ya cukup sebenarnya ya. Dari pertandingan kemarin terus main tanggal 9 masih ada beberapa hari ya. Cuman permasalahannya kemarin itu masih dipotong dengan perjalanan. Makanya seharusnya tapi tidak tahu ya, mungkin Coach Sintayong punya pertimbangan lain. Seharusnya begitu selesai itu harus secepat mungkin berangkat ke sana karena memang memerlukan adaptasi. Itu yang perlu kita khawatirkan gitu loh, karena jangan lupa bahwa untuk pertandingan nanti juga kembali lagi pertarungan fisik dan mental ini perlu dijaga gitu loh, supaya pemain-pemain nanti bisa tampil lebih maksimal. Ya, khawatirnya fisiknya belum sempurna pulih begitu, tapi harus berhadapan dengan pemain Afrika yang terkenal dengan fisik yang kuat. Bung Wesley, kira-kira peluang kita melawan Gini U23 itu seberapa besar sih bermain di Paris, Prancis, Bung Wesley? Iya, Bang Egan. Ya, kita sih pinginnya pemain kita kembali normal fisiknya ketika menghadapi Qatar, menghadapi Australia, Yordania gitu ya. Tapi ya Coach Haji kita harus terkendala dengan visa juga kan. Untuk ke Prancis kita harus mengurus visa secepat mungkin. Nah, makanya ketika Coach Sintayong mengatakan dia akan memberikan break anak asuhnya bahkan tidak memegang bola sejak pertandingan tanggal 2 kemarin menghadapi Irak, ya mungkin itu recovery yang menjauhkan dari kejenuhan sejak pertama kali main lawan Qatar kan. Nah, saya sih berharapnya begini Bang Egan. Kalau di Metro TV saya pernah sampaikan juga, kalau tim kita kembali fokus, mentalnya terjaga, fisik pasti akan terbantu dengan kemampuan mental yang kuat, bermain efektif dan efisien. Nah, gangguan dari eksternal ini yang kalau boleh, ini kita sudah terganggu dengan gangguan eksternal, dengan netizen dan peperangan dengan pemain kita ya. Dan itu yang harus sangat-sangat terjaga supaya fokus kembali. Ini tim Afrika rasa Eropa. Kalau kita nonton Gini di Afrika U23, memang tim ini tim yang banyak membawa bola, banyak mengirim bola. Beda dengan kalau kita bicara Jepang, Uzbekistan, itu bola mengalir dengan cepat kan. Tapi kalau ini pemain yang banyak mengirim bola dan banyak ngajak duel fisik one on one dengan pemain. Jadi kita harus berharap Coach Sintayong mempunyai anti teori yang baru lah, strategi yang pas untuk diterapkan menghadapi Republik Gini. Coach Haji, fisik akan mengikuti kalau mentalnya juga sudah pulih betul begitu. Anda kalau melihat mengenai ribut-ribut antara netizen dengan pemain kita itu bagaimana kemudian bisa mengembalikan fokus pemain begitu supaya betul-betul fokusnya melawan Gini aja, nggak usah terlalu fokus di media sosial deh,
Coach Haji? Iya, iya seharusnya itu sih tidak terlalu sulit ya kalau pemain-pemain kita sudah untuk fokus ke pertandingan ya memang mungkin netizen juga apa namanya ada kritikan, ada saran itu mungkin bagian dari mereka memang mencintai tim ini. Tetapi kembali lagi saya berharap sih pemain-pemain ya kalau itu memang masukan atau kritikan yang bagus yang membangun ya nggak ada salahnya untuk diterima. Tetapi bagi saya, menurut saya pemain-pemain itu lebih penting untuk pertandingan melawan Chili nanti. Karena apa? Ini pertandingan final. Ini pertandingan kesempatan terakhir. Kalau kita tidak bisa menang melawan Chili, sudah pupus harapan kita untuk bisa main di Olimpiade. Jadi menurut saya mulai saat ini bila perlu pemain sudah tidak perlu baca lagi masalah medsos. Benar-benar fokus. Benar-benar fokus dalam pertandingan. Mudah-mudahan, tapi saya yakin lah. Coach Sintayong dengan situasi antara pemain dengan netizen ini, beliau sudah paham akan lebih baik untuk sementara ini sampai selesai pertandingan tidak perlu lagi mengikuti berita-berita di medsos. Lebih baik akan kalau dia fokus untuk ke pertandingan. Itu akan lebih penting karena jangan lupa Gini ini juga tim bagus, terbukti dia sekarang berada di tingkat FIFA itu 76. Ya artinya di atas kita walaupun peringkat itu tidak ada satu jaminan pun yang bisa menjadi kunci bahwa kalau posisinya atau rankingnya itu lebih bagus menang enggak juga. Ketika kita lawan Korea juga ranking kita kalah. Ketika lawan Australia kita juga ranking kita kalah, tapi kita menang. Yang terpenting adalah bagaimana pemain kembali fokus untuk pertandingan melawan Chili karena ini pertandingan kesempatan terakhir. Pertandingan pemain harus berpikir bahwa ini adalah final match. Itu yang harus mereka sadari. Seperti itu. Oke, bisakah kita menang melawan negara dengan sebagian besar pemainnya bermain di Eropa dengan kondisi krisis lini belakang? Nah, kita melawan Gini yang pemainnya sebagian besar bermain di Eropa, kita sedang krisis lini belakang begitu ya. Rizky Ridho nggak bisa main, Justin Hubner, lalu kemudian Elkan Bagot sedang dalam proses lobbying gitu, jadi belum tentu main gitu kan. Kalau misalnya 3 pemain ini nggak main, bisa nggak nih kemudian kita mengimbangi Gini 2-3, Bung Wesley? Ya harus memulai dengan pertandingan bahwa kita bisa ya Bung Egan bahwa kita turun 11 lawan 11, kita memakai lapangan yang sama, bola yang sama, aturan yang sama ya. Nggak boleh ada pikiran bahwa kita akan kalah karena ketergantungan terhadap 1-2 pemain itu filosofi yang berbahaya kalau dibawa ke dalam lapangan. Dan kedatangan Dewangga juga lebih baik dimaksimalkan pemain yang sudah ada dibandingkan menunggu ketidakpastian pemain yang sedang di lobi. Bagi saya harus ada pemahaman bahwa kita bisa dengan bersama-sama bukan ketergantungan. Memang sejumlah pemain kita lihat memberikan kontribusi yang berbeda jauh ya. Kita bicara Rizky Ridho yang semakin matang dengan usia mudanya, atau di tengah kita lihat bagaimana Nathan yang luar biasa menjadi jangkar tim ketika dia ditaruh di belakang, rusaklah permainan kita dengan kehilangan tandem bersama Ivar Jenner. Jadi ketergantungan itu memang ada dipilihkan oleh sosok individu, tapi tugas pelatih bagi saya Bung Egan bukan hanya memilih 11 pemain terbaik untuk dia panggil masuk lapangan, tapi bagaimana mengeluarkan kemampuan terbaik dari 11 pemain yang dia pilih untuk masuk lapangan. Itu kuncinya Bung Egan. Ya Bung Wesley, tapi Rizky Ridho sudah pasti nggak bisa main ya? Soalnya informasinya masih simpang siur nih. Dia kartu merah dua kali bermain. Larangannya begitu Coach Haji ya. Kemudian yang dipertanyakan itu sebenarnya adalah apakah Justin itu main apa tidak, itu karena 2 kartu kuning ini yang harus dijelaskan juga oleh tim di Perancis sana, bahwa tim kita yang bisa main adalah ini, yang tidak bisa ada ini, supaya tidak berkembang ekspektasi macam-macam dan kemudian netizen kita ini kan bisa mengolahnya menjadi suatu hal yang kadang-kadang di luar nalar kita. Tiba-tiba semua bergerak dengan pemahaman yang berbeda, kenyataan yang berbeda, nanti hasilnya tidak sesuai harapan, lain lagi nanti. Kasihan teman kita berjuang di sana, mereka semua mau menang kok. Tidak ada yang mau kalah, tidak ada yang mau gagal ke Olimpiade. Semua mau, cuman hasilnya kan belum tentu sesuai dengan harapan. Ya, Coach Haji, kritikan dari netizen, ngomong-ngomong mengenai netizen nih, mereka juga mengatakan bahwa kita tidak punya pemain pelapis yang seimbang gitu dengan pemain 11 utamanya itu, Coach Haji. Apakah ketika sejumlah pemain yang tidak bisa bermain dan belum tentu bermain ini tidak main, adakah pemain penggantinya yang cukup bisa menggantikan perannya, Coach Haji?
Iya, memang kalau kita melihat antara kualitas pemain starting eleven dengan pemain yang di bench itu ada sedikit perbedaan ya, perbedaan kualitas artinya. Tetapi seharusnya pemain-pemain yang selama ini belum menjadikan starter ini justru menjadi kesempatan gitu loh, kesempatan menunjukkan ke coach, kesempatan menunjukkan ke masyarakat Indonesia bahwa memang dia layak untuk di timnas gitu, tidak hanya di bangku cadangan aja. Nah ini Iya. sebenarnya ini momen yang bagus. Ridho pasti nggak main. Mungkin ada beberapa lagi yang tidak main seperti Justin Hubner atau mungkin yang lain. Ini seharusnya menjadi peluang yang bagus. Bukan berarti mendoakan jelek ya buat setimnya. Tetapi ini sebagai seorang atlet profesional, sebagai pemain sepak bola ini seharusnya peluang yang sangat bagus. Inilah saatnya yang dinanti-nantikan oleh pemain-pemain yang selama ini belum menjadi starter. Ya ini mereka begitu nanti diberi kepercayaan, mereka harus menunjukkan kualitas, mereka harus menjawab kepercayaan pelatih ini dengan kualitas permainan di lapangan gitu loh. Seperti itu Bung Egen. Ini sangat penting ya, menurut saya sangat penting. Iya. Dan menurut saya kalau kita sedikit menganalisa pertandingan selama Piala AFC kemarin, Bung Egan, kita tahu dari 6 pertandingan kita semua kebobolan kecuali lawan Australia. Ya, artinya apa? Artinya ini memang ada permasalahan di lini pertahanan kita. Nah, ini adalah tugasnya Coach Sintayong bagaimana untuk melawan Jin ini posisi pertahanan yang lebih kuat. Kalau kita penyerangan oke, lumayan produktif juga ya. Tetapi jangan lupa kita selama 6 kali pertandingan itu 5 kali lawan bisa membobol kita. Pasti ini ada permasalahan di pertahanan. Inilah beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan bahwa Coach Sintayong harus lebih fokus untuk membenahi pertahanan supaya benar-benar rapi, benar-benar ketika melawan China pertandingan terakhir nanti ini bisa mengamankan gawang gitu. Meskipun memang kita harus jujur, kita harus akui China juga tim bagus, pelatihnya memulangkan pemain-pemain yang ada di Eropa, bahkan salah satu pemain mereka yang bermain di Olympiakos Yunani, ini pemain ini merupakan salah satu top skor. Sampai sekarang dia mencetak 11 gol dan 2 assist. Tentunya pemain ini cukup berbahaya, main di Eropa, memiliki gol yang cukup produktif. Tentunya ini akan menjadi perhatian. Apalagi kita tahu selama ini memang tim kita selalu kebobolan. Jadi menurut saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pecinta sepak bola yang menginginkan Indonesia menang, ya ini sekedar usulan. Mungkin Coach Sintayong sudah tahu lini pertahanan benar-benar harus menjadi perhatian. Karena lini depan sudah tidak terlalu bermasalah, selalu cetak gol. Ya, ketika lawan Uzbekistan aja tidak cetak gol. Memang ada permasalahan ketika main terakhir itu Nathan ditarik ke belakang, akhirnya menjadi di lini tengah. Irfan Jana ini nggak ada tandem yang benar-benar pas gitu loh. Kelihatan kemarin ketika pertandingan. Nah ini menurut saya seperti itu, Bung Edgan. Ya, Bung Wesley terakhir, apakah strategi yang diterapkan Sintayong di Piala Asia ini cocok diterapkan untuk melawan Gini 2-3? Bung Wesley? Ini penantian kita, Bung Egan, karena saya selalu menunggu strategi apa, kejutan apa yang diberikan oleh Sintayong. Kemarin kejutannya formasi Nathan yang diturunkan di belakang. Nah itu bagi saya kejutan yang gagal. Tapi kejutan ketika menghadapi Australia, kejutan menghadapi Yordania, Korea Selatan dengan perubahan gaya bermain, tidak hanya perubahan formasi, ada sedikit perubahan formasi, tapi gaya bermain berubah ketika menghadapi Yordania, itu yang kita tunggu. Dan tadi benar kata Coach Haji, kita emang kesulitan untuk lapis kedua di Piala Asia itu kita hanya menurunkan 16 pemain sebagai starter loh. Sementara ketika kita menghadapi Korea di perempat final, Korea udah menurunkan 22 pemain sebagai starter. Nah, Jepang, Uzbekistan itu pemainnya semua turun kecuali satu kiper cadangan aja. Semua 22 pemainnya turun sebagai starter dan pernah diturunkan di semua pertandingan. Kita ada 3 yang tidak bermain kan, Coach Haji, Bagas, Donitri sama Dava, kiper kita. Lalu 2 pemain kita tidak tergantikan tuh, Marcelino sama Arhan. Nah, kelebihan fisik rasa capek ini yang harus dicari anti teorinya oleh Coach Sintayong, karena pemainnya sudah gampang dibaca kok strategi Indonesia ketika kita lihat di Piala Asia. Cuma 16 pemain ya sebagai starter dan pergantiannya juga nggak banyak, hanya sekali-sekali lakukan di depan dan di center back sisi kanan, karena sisi kanan kita kemarin mendapat tekanan yang bertubi-tubi dari lawan. Oke, baik, kita tunggu nanti tanggal 9 Mei, semoga ada kejutan dari Sintayong. Terima kasih Coach Haji, terima kasih Bung Wesley telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.